warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pembimbing uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Saharuddin SPDI, guru agama Islam di UPT SD Negeri Kecil Deakaju, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 BITS 2 Rombel 17 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor peserta PPG 210012473. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri Kecil Deakaju pada kelas 5 dengan materi berteman tanpa membedakan agama dengan model pembelajaran PBL. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa supaya pelajaran mudah dipahami dan dimengerti oleh bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada ketua kelas untuk memimpin temannya membaca doa belajar. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya cek dulu kehadirannya masing-masing. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ketua kelasnya? Hadir semua, Pak. Oke, bagus. Jadi pada hari ini hadir semua. Jadi mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita tetap diberikan kesehatan supaya kita hadir kembali untuk mengikuti pelajaran bersama. Nah, pada hari ini Bapak ingin mengingatkan kembali pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Siapa yang masih ingat apa itu persaudaraan dalam Islam? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Bagus. Silakan. Berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama. Oke, bagus. Jadi persaudaraan dalam Islam itu artinya bergaul dengan semua teman tanpa memilih agama. Jadi, bagus. Selanjutnya, Bapak ingin memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian bahwasanya berteman tanpa membedakan agama mengajarkan kita toleransi, menghargai perbedaan agama maksudnya, mempererat persaudaraan, menciptakan kedamaian, menumbuhkan empati, menghilangkan prasangka, memperluas wawasan, memperkuat persatuan, membangun kepercayaan, mengajarkan keadilan, meningkatkan kepedulian, menumbuhkan kasih sayang, mempererat kebersamaan, mencegah konflik, menanamkan sikap terbuka, menciptakan harmoni,
menumbuhkan rasa hormat, membangun solidaritas, memperkaya pengalaman, mengajarkan kebaikan, dan menciptakan dunia yang lebih damai. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Jadi ketika kita berada dalam lingkungan sekolah, kita menemukan di antara teman-teman kita ada yang berbeda agama. Jadi disitulah kita bisa menempatkan diri kita. Jangan sampai kita dikatakan kepada mereka ini orang-orang yang sombong, tidak mau berteman. Jadi langkah yang kita lakukan adalah berteman tanpa memilih agama. Tetapi ketika mereka melakukan ibadah mereka, kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian ketika ada makanan-makanan yang ingin disuguhkan kepada kita satu bertentangan dengan ajaran agama, maka kita tidak boleh makannya. Bermain boleh. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang tahu apa yang kalian rasakan jika memiliki teman dari berbagai agama? Siapa yang tahu? Saya. Bagus, silakan. Saya senang karena dapat sering belajar sama teman yang berbeda agama. Oke. Jadi Bapak tambahkan bahwa apa yang kita rasakan jika memiliki teman dari berbagai agama. Jadi perasaan yang kita rasakan, kita bisa mengetahui kebudayaan mereka seperti apa dan membandingkan dengan kebudayaan kita, sehingga kita tidak boleh mencela agama mereka, tidak boleh mengolok-olok agama mereka, tetapi kita menghargai. Kemudian siapa yang tahu bagaimana cara menghormati teman yang berbeda agama dengan kita? Siapa yang tahu? Ya. Oke, bagus. Silakan berdiri. Tidak boleh mengganggu mereka dalam beribadah. Oke, bagus sekali jawaban dari anak tadi. Jadi saya tambahkan sedikit bagaimana cara kita menghormati teman yang berbeda agama dengan kita. Jadi cara menghormatinya adalah ketika mereka melaksanakan ibadah mereka yang sesuai dengan kepercayaan mereka, kita tidak boleh mengganggunya. Jadi begitu pun pula sebaliknya, ketika kita beribadah maka mereka tidak boleh mengganggu. Itulah namanya toleransi antar umat beragama, saling menghargai kepercayaan dan kebudayaan kita masing-masing. Sebelum Bapak memutar video, jadi saya ingatkan kepada anak-anak sekalian, ketika dalam video sebentar ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Kemudian yang penting-penting itu bisa tercatat dalamnya. Paham? Ya. Sekarang Bapak, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar di kelas 5 bab 8, senangnya berteman. Materi berteman tanpa membedakan agama. Sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dengan kita
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana bersikap kepada pemeluk agama lain. Hal itu orang pendusta dan juga seorang tukang sihir. Kalian akan dipengaruhinya jika mendekatinya. Setiap hari, pengemis itu selalu berkata demikian. Dan tanpa ia ketahui, ternyata Rasulullah SAW. Suatu hari, Abu Bakar Ash-Shiddiq bertanya kepada putri tercintanya, Aisyah, "Wahai anakku, adakah perbuatan baik keseharian Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, Rasulullah setiap pagi selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang Nah, bagaimana? Sudah semua tadi menonton video? Sudah. Oke, kalau begitu, ketika ada dalam video tadi ada yang kurang dipahami, jadi silahkan ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, Asraf, silakan bertanya. Apa maksudnya dalam metode tidak boleh dimaksa dalam memeluk agama? Oke, bagus. Jadi pertanyaannya adalah apa maksudnya ketika dalam berteman tidak boleh memaksa agama? Jadi jawabannya adalah karena keyakinan kita dengan keyakinan mereka itu berbeda. Jadi tidak boleh memaksakan dalam hal memeluk agama begitu. Jawabannya Asrar. Sekarang Bapak ingin membagi kelompok. Jadi untuk kelompok ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi saya bagikan dulu LKPD-nya pada masing-masing kelompok. Jadi perhatikan dulu semuanya. Jadi sebelum menjawab tugas tersebut, saya akan bacakan petunjuknya, cara mengerjakannya. Yang pertama, bacalah petunjuk dengan cermat. Kemudian yang kedua, jawablah dengan jelas dan benar. Kemudian yang ketiga, periksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan. Mengapa kita harus berteman tanpa membedakan agama? Bona.
tadi saya lihat sudah ada yang mulai kurang-kurang bersemangat, jadi kita breathing dulu supaya kita tambah semangat lagi. Jadi perhatikan apa-apa dari Pak Guru. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, bagus. Bagaimana? Sudah selesai semua tugasnya? Bagus. Jadi saya persilahkan dulu kepada kelompok 1 untuk naik presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Tika. Mengapa kita harus berteman tanpa membedakan agama? Kita harus berteman tanpa membedakan agama, karena setiap orang memiliki hak untuk karena dan diperlakukan dengan adil. Perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalangan dalam persahabatan, karena menilai persaudaraan, toleransi, dan saling menghargai lebih penting dalam hubungan sosial. Ada yang ingin bertanya? Saya. Apakah kita bersahabat dengan teman yang berbeda agama dibolehkan? Dibolehkan, yang penting kita tidak mengikuti agama sahabat kita dan harus saling menghargai. Oke. Bapak sedikit tambahkan dulu. Pertanyaan dari kelompok 3 mengatakan bahwa apakah kita bersahabat dengan teman yang berbeda agama dibolehkan? Jawabannya adalah bisa diperbolehkan. Nah, cuman kita mempunyai batasan-batasan untuk keadaan mereka. Contohnya kalau ketika mereka beribadah kita tidak boleh ikut-ikutan beribadah. Kemudian yang kedua, apabila mereka memakan makanan mereka, kita harus hati-hati, jangan sampai makanan mereka itu diharamkan dimakan oleh agama kita. Sekarang Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk naik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami yang dibacakan oleh Rizky. Bagaimana cara menunjukkan sikap toleransi dalam pertemanan dengan teman yang berbeda agama? Kita dapat menunjukkan sikap toleransi dengan cara menghormati keyakinan teman, tidak menjelekkan agama lain, serta mendukung mereka dalam menjalankan ibadah tanpa mengganggu atau menghakimi. Selain itu, kita juga bisa ikut merayakan kebahagiaan mereka dalam perayaan keagamaan dengan tetap menghormati batasan yang ada.
silakan. Apakah itu menyalahkan Natal termasuk sikap toleransi? Merayakan Natal termasuk sikap toleransi yang penting kita tidak menggunakan makanan yang haram. Demikianlah. Jadi Bapak tambahkan dulu pertanyaan dari kelompok 1 yang mengatakan bahwa apakah kita harus ikut merayakan Natal termasuk sikap toleransi. Jadi jawaban saya adalah kalau merayakan Natal itu bukan termasuk sikap toleransi, karena kita sebagai umat Islam itu tidak boleh merayakan Natal. Kalau kita merayakan Natal, berarti kita ikut-ikutan dalam kegiatan mereka yang tidak sesuai dengan kegiatan kita. Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sekarang giliran kelompok 3 untuk naik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Al-Amru Wassalam. Apa akibatnya jika seseorang memilih teman hanya berdasarkan agama? Jika seseorang hanya berteman dengan orang yang seagama, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk belajar tentang keberagaman dan memperluas wawasan. Sikap seperti ini juga dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan mengurai rasa persatuan serta kebersamaan dalam kehidupan sosial. Ada yang mau bertanya? Ya. Apakah berteman berbeda agama dapat memperluas wawasan kita? Iya, dapat memperluas wawasan tentang toleransi antar umat beragama. Jadi sedikit Bapak tambahkan dari pertanyaan kelompok 2 yang mengatakan bahwa apakah berteman dengan beda agama itu bisa memperluas wawasan kita. Jadi jawabannya adalah sangat bisa. Artinya kita berbeda agama itu dengan bergaul dengan mereka, kita bisa mengetahui bahwa begini kebudayaan mereka. Jadi kita bisa mengetahui bahwasanya segala kebudayaan ataukah kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh mereka itu berbeda dengan keyakinan kita. Jadi sehingga kita bisa memperluas pemikiran kita tentang toleransi antar umat beragama. Jadi toleransi antar umat beragama itu adalah bagaimana kita bisa berhidup sosial dengan orang yang selain agama. Tidak artinya bahwa kita tidak mengganggu ketika mereka sedang melaksanakan ibadah, dan mereka juga tidak bisa mengganggu ketika kita melaksanakan ibadah. Saya rasa itu. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil untuk kelompok 3. Jadi tadi kita sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dari tiap-tiap kelompok. Jadi selanjutnya adalah Bapak ingin menanyakan kepada kalian siapa kira-kira yang bisa memberikan
saran atau kesimpulan daripada hasil kegiatan kita tadi? Saya Pak, Ya, materi yang didiskusikan dalam kelompok sangat menarik. oke, bagus. Ada lagi? Saya Pak, Ya, ya. Silakan. dengan diskusi kelompok soal yang sulit menjadi mudah diselesaikan. Oke, dengan diskusi kelompok soal mudah diselesaikan. Ya, jadi selanjutnya kepada tiap-tiap kelompok silahkan dikumpul tugas LKPD-nya, perwakilannya dari tiap kelompoknya. Jadi setelah Bapak mengamati hasil dari presentasi tiap-tiap kelompok, memang pada dasarnya semua kelompok itu bagus, tetapi yang paling bagus presentasinya untuk hari ini adalah kelompok 3. Jadi tepuk dulu untuk kelompok 3. Sekarang Bapak mau bertanya, siapa kira-kira yang tahu bagaimana maksudnya berteman tanpa membedakan agama? Saya Pak, Oke, silakan. berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama. Bagus, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama. Oke, kemudian siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh? Saya. Oke, silakan. Contohnya saya seorang muslim, tapi saya juga berteman dengan yang beragama Kristen. Oke, bagus. Sekarang siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak, Ya, silakan. berteman dengan semua teman tanpa membedakan agama. Oke, ya jadi dikatakan bahwa berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Jadi maksudnya adalah ketika kita ingin berteman, kita tidak boleh memilih bahwasanya kita hanya bisa bergaul, bisa bermain hanya dengan agama Islam saja, tetapi kita bisa bergaul dengan agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, Buddha, Konghucu. Kita bisa bersosial dengan mereka, tetapi kita harus mempunyai batasan-batasan tertentu. Apa itu batasannya? Kita tidak boleh mengikuti ketika mereka beribadah. Ketika mereka memakan makanan yang diharamkan oleh agama kita tidak boleh memakan. Begitu. Nah, sekarang siapkan semua HP Androidnya. Kemudian tolong dicek jaringan Wi-Fi-nya masing-masing. Apa sudah masuk? Sudah. Nah, kemudian cek grup WA-nya. Apa sudah masuk semua? Sudah. Oke. Nah, tugas selanjutnya adalah sekarang lihat di grupnya masing-masing ada link kuis Google Form yang dikerjakan sebentar. Pertanyaannya itu adalah pilihan ganda. Jadi sebelum menjawab soal tersebut, sebentar terlebih dahulu tulis nama dulu, kemudian kelas. Nah, setelah itu dikerjakan soal pilihan ganda dalam kuis tersebut. Jadi Bapak berikan waktu 10 menit. Sekarang dikerjakan.
tulis Google Form-nya? Oke, jadi Bapak juga cek di sini ya, bagus. Tugasnya sudah masuk semua sebanyak 12 orang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah hikmah berteman tanpa membedakan agama. Jadi saya harapkan kepada kalian semua supaya dipelajari memang di rumah. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa dulu sebelum pulang. Jadi saya harapkan kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin temannya membaca doa. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa pulang. Doa dimulai. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.